Kayak gini masih nggak takut aja, bukan manusia. Iblis saja takut. Iblis saja, dilaknat sama Allah. Terkenceng-kenceng iblis itu. Terberak-berak tuh iblis itu. Dilaknat sama Allah. Ini diancam 4 pula, kemudian masih senyum-senyum aja pula. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب وفقنا ووفق أهلنا وقرابتي لنا في ديننا. Disebut juga kemudian berikutnya wal hukmu bi ghairi hukmillah. Menghukumi dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Menghukumi dengan selain hukum Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa anihkum bainahum bima anzalallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman fahkum bainahum bil qisti. Ya. Hukumlah di antara manusia dengan hukum Allah. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia, maka yang mestinya yang dipakai hukum Allah. Ya inilah karena faktornya nggak mau nerima hukum Allah, pakai hukum manusia, kacau balau. Hukum di negara kita ini bisa aja sih, dan ini yang ngomong bukan orang awam loh ya. Yang ngomong ini mantan-mantan menteri agung ya. Ya. Ngomong mereka, kalau hukum di Indonesia bisanya diarahkan ke pasal ini, pasal ini, pasal ini. Ya menurut berapa duitnya, gitu kan ya. Kira-kira yang bawa duit banyak ini kira-kira mau diarahkan pasal berapa, gitu kan ya. Bisa aja dibuat pasal ini, pasal ini, pasal ini, kayak gitu. Gampang ya namanya hukum. Tapi sebetulnya dalam hukum Islam nggak ruwet. Dalam hukum Islam itu ada nilai ketakwaan kepada Allah. Ya. Sampai disebutkan oleh Nabi bahwa mungkin saja salah satu di antara kalian tidak bisa lancar di dalam yalhan fi hujjati, tidak lancar dalam menyampaikan alibi atau alasannya. Kemudian aku menghakimin dia salah. Aku berikan kepada orang yang tidak semestinya aku berikan. Fa inna ma aqtati'u bi qit'ah minan nar. Sesungguhnya aku memberi dia bagian dari neraka. Jangan kau asal-asalan berpikir kau pinter ngomong, terus kemudian menang masalah, menang hukum, kemudian kau yang menang kasus ini. Hati-hati sabdanya Rasulullah. Fa inna ma aqtati'u bi qit'ah minan nar. Aku beri dia satu bagian dari api neraka. Artinya nggak semua hukum ya kan ada nilai benar salahnya, kita nggak bisa bohongin diri sendiri. Kalau kita salah, salah, kita nggak bisa bohongin diri kita sendiri. Kita ini salah gitu loh. Ya udah, kalau udah salah, ngakuin kesalahan, nggak usah memaksakan diri benar. Kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hukum dalam Islam itu simpel. Ada saksi, selesai. Tidak ada saksi, sumpah, dah selesai. Kalau orang mengatakan, gampang kali lah. Kalau orang bohong, ya kau bohong, tanggung jawab di akhirat. Kayak gitu aja. Nabi bersabda, ya barang siapa yang bersumpah dengan sumpah palsu untuk mengambil hak seorang muslim tanpa hak, ngambil kepemilikan seorang muslim tanpa hak, haramallahu ayyurih raihatal jannah. Allah mengharamkan dia mencium bau surga. Bau surga diharamkan sama Allah. Satu orang sahabat tanya Rasulullah, ya Rasulullah, walau syai'an yasiran, meskipun itu perkara remeh ya Rasulullah. Perkara remeh, bukan tanah, bukan bangunan, bukan. Ya, syai'an yasiran, suatu yang remeh. Nabi menjawab, walau qadiban min arak, meskipun satu kayu siwak. Kayu siwak di Jazirah Arab apa artinya? Iya di sini ada harganya 10.000 satu ya. 10.000. Tapi di Jazirah Arab apa artinya? Kau cabut aja di pinggir jalan banyaknya. Tapi kalau sampai sumpah kau sama Allah, palsu dengan sumpah palsu, kau ambil haknya orang, haram mencium bau surga. Na'udzubillah min dzalik. Kalau orang mengatakan kan nanti bisa tobat, Ustaz. Kalau hak sesama manusia nggak bisa tobat kecuali harus mengembalikan haknya. Kan gitu. Kau tobat nangis sama Allah Subhanahu wa taala tapi kau dolim, nggak bisa diterima.
Kembalikan kedoliman itu kepada pemiliknya terlebih dahulu. Baru itu taubat. Kembalikan haknya dia. Minta ridhonya. Ya. Umpamanya pernah sampai terjadi umpamanya membunuh pembunuhan. Umpama. Kepingin taubat kok. Kau pasrahkan dirimu untuk dikisos. Baru itu. Kan gitu kan? Pasrahkan dirimu, silakan aku dikisos. Nggak juga, udah tobat aku, udah tobat. Dulu aku yang bunuh, udah berapa tahun dulu yang bunuh. Bapakmu aku yang bunuh. Ya. Pasrahkan diri untuk kisos. Berat urusan pembunuhan ini. Ya. Kalau memang qatala mu'minan muta'ammidan. Siapa yang membunuh seorang mukmin? Mukminan nakiroh, mukmin. Mukmin orang soleh atau enggak soleh? Yang penting mukmin. Ya, mukmin satu partai atau enggak satu partai? Mukmin satu ormas atau enggak satu ormas? Mukmin umum. Siapa yang bunuh seorang mukmin? Muta'ammidan sengaja. Fajaza'u jahannam. Balasannya dalam neraka jahannam. Khalidan fiha. Kekal selama-lamanya dalam neraka. Wa ghadiballahu alaih. Allah murka sama dia. Wa la'anahu. Dan Allah melaknat dia. Wa addalahu adzaban alima. Dan Allah mempersiapkan adab yang pedih. Disebut oleh Allah langsung satu ayat 4 ancaman. Jazaohu jahannam khalidan fiha. Wa ghadiballahu alaih. Wa la'anahu. Wa addalahu adzaban alima. 4 langsung sekaligus. Ancaman luar biasa. Hah? Kekal dalam neraka selama-lamanya. Masih gak takut? Ghadiballahu, Allah murka. Masih gak takut? Wa la'anahu. Allah melaknat. Masih gak takut lagi? Wa addalahu adzaban alima. Kayak gini masih nggak takut aja, bukan manusia. Iblis saja takut. Iblis saja, dilaknat sama Allah, terkenceng-kenceng iblis itu, terberak-berak tuh iblis itu, dilaknat sama Allah. Ini diancam 4 pula, kemudian masih senyum-senyum aja pula. Maka hati-hati ya dalam urusan pembunuhan. Kau nggak ikut bunuh, tapi ridho, dapat bagian dosa. Nggak ikut bunuh, tapi udah biarin, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kayak gitu aja kok. Cemana kok bunuh kok kayak gitu aja kok? Cemana pula? Berat itu dosa. Maka kalau kau nggak bisa menuntut keadilan, kau nggak bisa untuk merubah keadaan, kau nggak bisa untuk mengembalikan hak-hak orang yang terzalimi, minimal jangan sampai hati kita ridho akan kemaksiatan. Khususnya pembunuh